Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke bab 3 ya. Badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Bab 2 atau bab 3? Sudah lupa, tunggu sebentar. Bab 2. Nah, nanti kita akan membahas seputar badan usaha yang berdiri atau yang ada di Indonesia. Baik itu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta. Ya. Oke, next. Nah, yang pertama dulu kita akan mempelajari badan usaha milik negara. Biasa disebut BUMN. Nah, di sini yang namanya BUMN itu adalah badan usaha yang dikelola oleh negara atau pemerintah. Nah, jadi nanti BUMN ini dia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Perum. Perum ini perusahaan umum. Dan yang kedua itu namanya Persero. Nah, kita mulai dulu yang Perum. Nah, Perum ini adalah perusahaan milik negara yang keseluruhan modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya, perusahaan umum ini seperti Damri. Damri ini badan usaha milik negara yang berbentuk Perum. Apa kalau Damri? Transportasi lah anak lah. Nah, bis misalkan. Yang kedua, Bulog. Ini Perum yang menyediakan beras, ya kan? Habis itu Perumnas, Perumahan Nasional. Peruri, perusahaan pencetak uang. Perhutani, dan Perikanan Indonesia. Nah, Perikanan Indonesia, ya. Next, kita ke Persero. Nah, kalau Persero itu badan usaha milik negara juga, tapi nanti sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki negara. Tapi kebanyakannya sih kalau Persero ini sebagian besarnya aja. Jadi ada sekitar nanti 49% itu yang boleh dimiliki masyarakat yang mau nanti investasi di pasar modal, ya. Nah, jadi di sini ada ketentuannya, ketentuan minimal kepemilikan modal oleh pemerintah sebesar 51% dan sisanya dapat diisi penanam modal dari pihak swasta. Nah, jadi kalau kita mau nih ikut ambil investasi di Persero ini bisa. Nah, Ustazah contoh dari perusahaan, badan usaha milik negara yang bentuknya Persero itu apa aja? Yang pertama ada Pertamina, Pegadaian, Pos Indonesia, PLN, Garuda Indonesia, Telkom Indonesia, Aneka Tambang, BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan PT KAI. Kalau PT KAI ini adalah perusahaan kereta api, ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, kalau tadi kan badan usaha milik negara itu pemerintah pusat yang nanti akan mengelolanya, tapi kalau badan usaha milik daerah ini perusahaannya nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, jadi di sini perusahaan milik daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Nah, di sini ada beberapa macam BUMD. Yang pertama ada di bidang transportasi umum. Nah, ini contohnya perusahaan daerah angkutan antar kota, perusahaan daerah angkutan kota, sama bandara daerah. Nah, yang kedua, bidang pengelolaan pasar.
Nah, di sini disebutkan contohnya perusahaan daerah rumah potong hewan. Nah, yang ketiga, bidang jasa perbankan, bank pembangunan daerah. Kalau sekarang kan kita lebih mengenalnya kalau di Kalimantan Selatan nih, bank Kalsel. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh badan usaha milik daerah, ya. Nah, yang berikutnya ada bidang penyediaan air bersih, ada namanya PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Jadi layanan PDAM yang biasa kita pakai itu berasal dari perusahaan daerah. Ada lagi satu namanya PDPAL. PDPAL itu perusahaan daerah pengelolaan air limbah. Nah, seperti itu. Berikutnya ada badan usaha milik swasta. Nah, badan usaha milik swasta ini berarti badan usaha atau perusahaan yang bukan milik pemerintah, ya. Nah, dan bukan milik pemerintah pusat atau bukan milik pemerintah daerah. Jadi ini dia milik masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha, ya. Nah, di sini badan usaha yang didirikan dan dimodali seseorang atau sekelompok orang. Macam-macam. Dari BUMS ini ada perusahaan perorangan. Nanti kalau perusahaan perorangan ini usahanya dimiliki oleh satu orang. Biasanya anaklah. Nah, kalau yang kedua ada firma. Firma ini perusahaan yang didirikan 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Jadi misalkan nih, ada misalkan siapa ya di sini? Misalnya 2A misalkan. 2A. Misalnya 2A maju bersama misalkan. Nah, misalnya 2A ini diambil dari nama misalkan Adrian misalkan, sama satunya lagi misalnya Ahmad misalkan. Nah, itu firma namanya anak. Terus yang ketiga Sive. Sive ini dia didirikan oleh 2 orang atau lebih yang terdiri dari, nah, ada sekutu aktif, ada sekutu pasifnya. Nah, jadi kalau perusahaan Sive ini dia ada yang aktif mengelola perusahaan, itu disebut sekutu aktif. Ada yang dia itu cuma memberikan permodalan saja untuk usaha tersebut. Nah, biasanya disebut sekutu pasif. Yang keempat ada namanya PT. PT itu perseroan terbatas. Nah, ia didirikan 2 orang atau lebih dan modalnya berbentuk saham. Jadi nanti kalau PT ini ada di belakangnya PT, misalkan contohlah nama perusahaan PT, misalkan ABC. PT ABC, TBK. Nah, kalau sudah ada tulisan TBK ini, berarti nanti saham dari perusahaan tersebut bisa dicari di pasar modal. Ya, bisa kita beli di pasar modal. Ya, oke. Nah, terus dalam nanti menentukan usaha apa nih yang akan kita lakukan atau yang mau kita buka, misalnya mau perusahaan perorangan kah, firma kah, Sive kah, atau PT kah. Nah, itu ada seharusnya yang kita siapkan dulu. Ada yang harus kita tahu dulu. Nah, di sini kita harus tahu tentang studi kelayakan usaha dari usaha yang kita dirikan nanti. Nah, studi kelayakan usaha ini adalah penelitian usaha yang menyangkut aspek hukum, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, serta aspek manajemen dan keuangannya. Jadi sudah dipersiapkan, sudah direncanakan. Nanti kalau perusahaan kita dirikan, nanti seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh targetnya. Ya. Nah, pada aspek studi kelayakan usaha ini ada beberapa aspek di sini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi ketika kita mendirikan usaha, itu dampak yang ditimbulkan pada masyarakat sekitar itu apa? Yang kedua ada aspek hukumnya.
berhubungan dengan legalitas dan perizinan usaha. Jadi nanti kalau kita mendirikan usaha, itu sebisa mungkin untuk membuat perizinan, ya. Nah, yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Ini menyangkut estimasi perkiraan pasar sasaran, segmentasi pasar, merancang produknya, mereknya, kemasannya, label, harga, promosi, dan saluran distribusi serta saingannya. Nah, yang keempat, ada aspek teknis dan teknologi. Ini nanti ada kaitannya dengan pemilihan lokasi usaha, penyediaan bahan baku, alat-alat yang digunakan, cara memproduksinya, serta pemilihan teknologi yang sesuai. Aspek yang berikutnya ada aspek manajemen. Nah, manajemen ini nanti menyangkut organisasi di perusahaan tersebut, siapa misalnya pimpinannya, siapa bagian bendaharanya, siapa bagian produksinya, bagian pemasarannya, itu harus kita perhatikan, ya. Nah, nanti menyangkut organisasi, tenaga kerja, dan cara memimpin perusahaan. Yang terakhir ada aspek keuangan. Ini nanti modal dari usaha kita ini nanti modalnya mau seperti apa? Mau nanti modalnya misalnya nih kita bikin perusahaan PT, berarti nanti modalnya misalkan kita mau untuk permodalannya kita sahamnya kita jual kah di pasar modal gitu atau seperti apa? Nah, terus pembayaran gaji karyawan, analisis biaya produksi, penerimaan ini berkaitan dengan omset nanti yang akan didapatkan, serta pelaporan keuangan. Nah, ini bentuk tahapan dari studi kelayakan usaha. Yang pertama, kita harus menemukan ide, nanti mau usaha apa, terus tahap penelitian ini kita survei dulu, kira-kira kalau kita bikin usaha ini gimana respon dari konsumen gitu. Nah, terus nanti ada tahap evaluasi, tahap pengurutan yang layak, tahap rencana pelaksanaan, dan akhirnya dilaksanakan. Ya, oke. Ini bisa kalian baca di buku kalian untuk secara lengkapnya. Ustazah cuma memberitahukan ini loh tahapannya, ya. Nah, sudah sampai di sini dulu materi untuk hari ini. Paling tidak nanti ketika misalkan nih kita mau bikin usaha, kita itu tahu loh, usaha itu ada usaha perorangan, ada usahanya nanti yang bisa dijalankan bersama, bisa bentuknya firma, CV, PT, seperti itu. Ya. Nah, dan ketika mau mendirikan usaha, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan supaya nanti ketika kita sudah punya usaha tersebut, kita bisa meminimalisir kendala-kendala yang ada saat di lapangan. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami dan diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.